Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua anggota kelompok dan seluruh peserta yang hadir di dalam ruangan ini. Kami sangat bangga dan bersemangat untuk memulai presentasi kami tentang Filosofi Pendidikan Indonesia. Kami adalah kelompok yang terdiri dari Fuji Hutaminingsih, Hadi Eko Prasetyo, Fadilah Nurlaila, Ismi Dian Hairunisa Hael, Latif Susila Aji, dan Hasna Irfanti Ningtyasari, dan kami akan membawa Anda dalam perjalanan intelektual kami untuk menjelajahi aspek-aspek penting dalam pendidikan Indonesia. Mari kita mulai presentasi ini dengan semangat penuh, untuk menggali pemahaman mendalam tentang filosofi pendidikan di tanah air kita. Apa kekuatan konteks sosiokultural, nilai-nilai luhur budaya, di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara? Sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kekuatan konteks budaya di masing-masing daerah memiliki keanekaragaman. Menurut Ki Hadjar Dewantara, Indonesia memiliki potensi budaya yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Konsep Ki Hadjar Dewantara dapat disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai, sehingga dapat memperkuat identitas peserta didik dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat setempat. Pengaruh sosial budaya menjadi alat untuk meningkatkan potensi intrinsik anak-anak yang belum terlihat. Tujuan pendidikan adalah untuk membimbing anak-anak dalam menemukan potensi mereka sendiri sehingga mereka dapat menjadi orang yang lebih baik. Berikut beberapa contoh nilai-nilai budaya di berbagai daerah Indonesia. Berikut beberapa contoh nilai-nilai budaya di berbagai daerah Indonesia. Tradisi ngobeng dan ngidang di Palembang adalah makan bersama dengan tangan, duduk bersila, dan mengoper hidangan ke taplak meja. Biasanya dilakukan pada acara pernikahan, hitanan, syukuran, dan perayaan keagamaan. Hal ini mencerminkan perpaduan Islam dengan budaya lokal, dengan nilai-nilai filosofis seperti komunikasi, silaturahmi, gotong royong, menghormati yang lebih tua, dan hidup sederhana. Kemudian dari Provinsi Bengkulu, terdapat batik besurek, sebuah batik tradisional dengan motif kaligrafi Arab, flora, dan fauna yang mencerminkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Dalam proses pembuatannya, terdapat pesan tentang budi pekerti dalam berinteraksi dengan sesama, alam, dan Tuhan. Nilai peduli terhadap sesama yang kuat dalam budaya Bengkulu sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pentingnya membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan dan berempati terhadap orang lain. Selanjutnya dari Ponorogo terkenal dengan seni reog, festival tahunan yang melibatkan siswa SMP SMA. Pertunjukan reog mewajibkan menciptakan gerakan dan musik sendiri, sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang karya budaya dan memberikan kebebasan berkreasi dengan menghormati kearifan lokal. Dalam seni reog, kekompakan penari penting meskipun latar belakang berbeda, mencerminkan prinsip Ki Hadjar Dewantara tentang persatuan bangsa melalui kesamaan tujuan dan perspektif dalam pendidikan. Selanjutnya upacara sekaten. Upacara ini dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai luhur dari tradisi ini adalah pentingnya menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara sekaten di Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbudaya, inklusif, dan berorientasi pada persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya tradisi nyadran di daerah istimewa Yogyakarta adalah rangkaian upacara adat yang bertujuan untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Makna nyadran adalah momentum untuk mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia. Tata cara pelaksanaan tradisi nyadran tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur tetapi juga terdapat nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, menjalin silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.
Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Pada kerajinan kain batik Besurek Bengkulu, di sana terdapat nilai dalam membatik harus memiliki pesan yang terdiri dari hubungan antar manusia, makhluk hidup, alam dan Tuhan. Sehingga ketika murid melakukan proses membatik, murid tersebut secara tidak langsung akan membaca surat yang tersirat dalam setiap batikan yang dihasilkan. Dan itu akan membuat murid terpancing rasa kebudayaannya dalam berperilaku yang baik di kehidupan antar manusia, alam, dan Tuhannya. Sehingga ini akan selaras dengan kaitannya antara budaya dan dasar pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan kebudayaan. Kemudian kesenian Reog Ponorogo memiliki elemen-elemen dengan filosofi tersendiri yang mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai penting bagi warga Ponorogo. Hal ini mencakup tokoh-tokoh seperti Warok, Jathil, dan Bujang Ganong yang mengajarkan tentang tekad, ketangkasan, dan budi pekerti. Filosofi dalam reog sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu keterampilan dan budi pekerti, untuk pengembangan peserta didik agar memiliki keterampilan dan karakter yang baik, seperti memberikan contoh positif, berbicara dengan sopan, mengatasi hambatan fisik, serta memiliki kecepatan dan ketangkasan dalam bertindak. Selanjutnya, komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, namun memerlukan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif. Di budaya Minangkabau, ada Katonan Ampek yang mengatur etika berbicara sesuai usia lawan bicara, Kato Mandaki, berbicara dengan hormat kepada yang lebih tinggi, Kato Manurun, berbicara dengan hormat kepada yang lebih muda, Kato Mandata, berbicara dengan teman sebaya dengan saling menghargai, dan Kato Malereang, berbicara hati-hati dengan kata-kata berkias banding. Hal ini relevan dengan pendidikan menuntun dari Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan budi pekerti dan bahasa yang baik. Pentingnya penanaman budi pekerti dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi kearifan lokal dan menghindari pengaruh negatif budaya luar juga ditekankan dalam pendidikan global. Selanjutnya, tradisi nyadran kaya akan nilai sosial budaya yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai yang ada pada tradisi nyadran seperti berbagi dengan sesama, rasa hormat pada leluhur, gotong royong, dan kebersamaan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan karakter yang kuat pada peserta didik karena mengajarkan pentingnya kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kelompok kami menyepakati istilah Katonan Ampek dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari Minangkabau. Istilah tersebut menanamkan kita sebagai manusia untuk memiliki dan menerapkan budi pekerti yang baik seperti sopan santun ketika berbicara. Sikap tersebut dapat dicontohkan kepada peserta didik bahwa kita harus memiliki budi pekerti atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai unggah-ungguh ketika berkomunikasi dengan orang lain, serta harus mengetahui bagaimana cara bersikap yang tepat jika bertemu orang yang lebih tua, seumuran maupun lebih muda. Oleh karena itu, sikap tersebut dapat melatih peserta didik untuk dapat menempatkan diri dengan baik pada berbagai situasi yang dialami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami dalam presentasi tentang filosofi pendidikan Indonesia. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin Anda ajukan, kami dengan senang hati akan menjawabnya sekarang. Terima kasih kembali, dan mari kita terus berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia.